Di antara debu medan perang Eropa, di bawah bayang-bayang revolusi dan kekacauan, lahir seorang pria yang kelak mengguncang dunia. Namanya Napoleon Bonaparte. Dari seorang perwira kecil di pulau terpencil Korsika, ia menjelma menjadi kaisar Prancis dan menaklukkan hampir seluruh daratan Eropa. Tapi seperti api yang membakar terlalu terang, ia akhirnya padam oleh ambisinya sendiri. Napoleon lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Ajaccio, Korsika. Hanya beberapa bulan setelah pulau itu diserahkan dari Genoa ke Prancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan kecil Italia yang hidup sederhana. Ayahnya, Carlo Buonaparte, seorang pengacara, dan ibunya, Letizia Ramolino, dikenal disiplin dan keras. Sejak kecil, Napoleon menunjukkan kecerdasan luar biasa, tapi juga sifat ambisius dan ego yang kuat. Di usia 9 tahun, ia dikirim ke Prancis daratan untuk bersekolah di Akademi Militer Brunelei Chateau. Di sana, ia belajar tentang strategi, taktik perang, dan sejarah besar Romawi yang kelak menjadi inspirasinya. Walau sering dijen karena logat Korsikanya, Napoleon tumbuh dengan tekad membuktikan dirinya lebih hebat dari siapapun. Saat revolusi Prancis meletus tahun 1789, negara itu kacau, raja digulingkan, dan banyak perwira bangsawan melarikan diri. Dalam kekosongan itu, muncul peluang bagi orang-orang berbakat seperti Napoleon. Ia pertama kali dikenal publik saat pengepungan tahun 1793. Saat berusia 24 tahun, ia memimpin pasukan artileri dan berhasil merebut kota pelabuhan dari pasukan Inggris. Kemenangan itu membuatnya naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Tak lama kemudian, pada tahun 1796, ia ditugaskan memimpin pasukan Italia. Dan disinilah legenda Napoleon dimulai. Di medan perang Italia, Napoleon menghadapi pasukan Austria yang lebih besar dan berpengalaman. Namun ia memiliki sesuatu yang lebih tajam dari pedang strategi. Ia menggunakan taktik baru yaitu gerak cepat, serangan mendadak, dan pembagian pasukan kecil yang fleksibel. Dalam waktu singkat, ia memenangkan pertempuran demi pertempuran, termasuk di Arcole dan Rivoli. Prajuritnya memujanya sebagai jenius, rakyat Prancis menyebutnya pahlawan, dan Eropa mulai menyadari nama Napoleon Bonaparte bukan lagi sekadar perwira muda, tapi sebagai ancaman nyata. Setelah Italia, Napoleon ingin menaklukkan Inggris, musuh terbesar Prancis. Namun ia tahu menyerang langsung ke Inggris akan sulit. Maka ia memilih rute tak terduga, yaitu dengan menyerang Mesir. Tujuannya memotong jalur perdagangan Inggris ke India. Dan di tahun 1798, Napoleon berlayar ke Mesir bersama ribuan tentara dan ilmuwan. Di sana, ia memenangkan pertempuran Piramida, tetapi segera kalah di laut oleh armada Inggris di bawah kepemimpinan Laksamana Nelson dalam pertempuran Nil. Meski gagal, ekspedisi ini melahirkan penemuan penting batu Rosetta. Namun bagi Napoleon, Mesir adalah kekalahan terselubung yang kelak membuka misteri tulisan Mesir kuno. Ia meninggalkan pasukannya dan kembali ke Prancis. Ketika ia kembali pada tahun 1799, Prancis dalam kekacauan politik, pemerintahan revolusioner gagal menstabilkan negara. Melihat peluang, Napoleon melakukan kudeta 18 Brumaire, salah satu kudeta paling terkenal dalam sejarah. Ia menggulingkan pemerintahan dan mendirikan konsulat Prancis, menjadikan dirinya konsul pertama posisi yang memberinya kekuasaan nyaris absolut. Dalam beberapa tahun, ia memulihkan ekonomi, mereformasi hukum, dan menciptakan Kode Napoleon, sistem hukum yang masih dipakai di banyak negara hingga kini. Rakyat Prancis menyambutnya sebagai penyelamat. Tapi bagi Napoleon ini baru permulaan. Pada tahun 1804, dengan kekuasaan yang tak terbantahkan, Napoleon mengambil langkah bersejarah, yaitu ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis di Katedral Notre Dame di hadapan Paus Pius VII. Simbolnya jelas, ia bukan hanya pemimpin rakyat, tapi penguasa mutlak. Dalam beberapa tahun berikutnya, Eropa bergetar di bawah kekuasaannya. Ia menaklukkan Austria, Prusia, Italia, Spanyol, dan menguasai sebagian besar daratan Eropa.
Pertempuran Austerlitz tahun 1805 menjadi puncak kejayaannya. Kemenangan luar biasa melawan gabungan pasukan Rusia dan Austria. Dunia menyebutnya dengan The Battle of the Three Emperors. Napoleon berdiri di puncak dunia setelah menguasai daratan. Napoleon ingin menghancurkan Inggris secara ekonomi. Ia menerapkan sistem kontinental yang melarang seluruh negara Eropa berdagang dengan Inggris. Tapi kebijakan itu justru memukul ekonomi negara-negara sekutunya. Banyak penguasa mulai memberontak, dan perlahan-lahan cengkraman Napoleon melemah. Namun ia tetap tak mau berhenti. Pada tahun-tahun 1812, Napoleon membuat keputusan fatal dengan menyerang Rusia. Ia memimpin lebih dari 600.000 prajurit, pasukan terbesar dalam sejarah Eropa saat itu. Namun Rusia menerapkan taktik bumi hangus, membakar kota dan ladang agar pasukan Prancis kehabisan suplai. Setelah mencapai Moskow, Napoleon hanya menemukan kota kosong yang terbakar. Musim dingin datang. Ribuan prajurit mati kedinginan dan kelaparan. Dari 600.000 pasukan, hanya sekitar 100.000 yang kembali ke Prancis. Kekaisaran yang tak terkalahkan kini mulai runtuh. Setelah kekalahan di Rusia, pasukan sekutu Inggris, Prusia, Austria, dan Rusia bersatu melawan Napoleon. Dalam pertempuran Leipzig tahun 1813, ia kalah telak. Tahun berikutnya, sekutu memasuki Paris. Napoleon dipaksa mengundurkan diri dan diasingkan ke pulau kecil Elba di Laut Mediterania. Tapi kisah ini belum berakhir. Napoleon tidak menyerah. Tahun-tahun 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis. Dalam perjalanan ke Paris, pasukan yang dikirim untuk menangkapnya justru bergabung dengannya. Ia kembali berkuasa tanpa pertumpahan darah. Dunia pun gempar. Inilah yang disebut The 100 Days. Namun kekuatan sekutu segera bersatu kembali. Di Waterloo, Belgia, pada 18 Juni tahun 1815, Napoleon menghadapi pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Duke of Wellington dan Prusia di bawah kepemimpinan Beecher. Setelah pertempuran sengit, ia akhirnya kalah. Kekaisaran yang pernah menaklukkan Eropa kini takluk oleh takdir. Setelah Waterloo, Napoleon ditangkap dan dibuang jauh ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan, tempat terpencil tanpa jalan pulang. Di sana, ia hidup dalam pengawasan ketat selama 6 tahun. Ia menulis memoir, merenungkan kejayaan dan kesalahannya. Pada 5 Mei tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada usia 51 tahun. Penyebabnya masih diperdebatkan, sebagian mengatakan kanker perut, sebagian lain racun arsenik. Namun yang pasti, legenda Napoleon tetap abadi. Napoleon meninggalkan jejak mendalam bagi dunia dengan ia menciptakan kode Napoleon, dasar sistem hukum modern. Ia mendirikan Bank of France, memperkuat ekonomi. Ia menginspirasi nasionalisme Eropa. Dan bahkan, ukuran tubuhnya yang sering dianggap pendek, ternyata mitos. Napoleon sebenarnya sekitar 1,68 meter, tinggi rata-rata pria Prancis saat itu. Dalam banyak hal, ia bukan hanya seorang jenderal, tapi arsitek dunia modern. Napoleon pernah berkata, seorang prajurit berjuang bukan karena ia membenci apa yang ada di depan, tetapi karena ia mencintai apa yang ada di belakangnya. Di akhir cerita Napoleon, cinta pada tanah air, ambisi, dan kejayaan membuatnya menulis sejarah, tapi juga menghancurkannya. Dari kemuliaan hingga pengasingan, dari Paris hingga Saint Helena, Napoleon Bonaparte tetap menjadi simbol terbesar kekuatan, ambisi, dan tragedi manusia. Ia pernah menguasai dunia, tapi akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Inilah kisah Napoleon Bonaparte, sang kaisar yang mengubah wajah dunia dan membuktikan bahwa bahkan orang biasa pun bisa menjadi legenda. Jika kamu suka kisah tokoh hebat seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar, tokoh siapa lagi yang ingin kamu dengar kisahnya.